Halo semua, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan ya mengenai hal utama yang harus diperhatikan dalam hubungan kerjasama bisnis. Nah, ini sangat penting, perlu kita bicarakan ya mengenai hal ini apabila kita akan melakukan kerjasama bisnis. Baik kerjasama ini ketika kita membangun bisnis itu sendiri, ataupun ketika eh, kita memiliki bisnis dan juga akan memiliki kerjasama dengan mungkin supplier atau mungkin dengan agen di luar sana. Nah, seperti apa sih yang perlu diperhatikan? Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Yudhistira Nugraha ya, dan saya biasa mengajar mengenai Business Law and Ethics di BINUS University. Dan saya biasa mengajar di Prodi Creative Partnership di BINUS Bandung. Nah, baiklah, kita mulai saja. Nah, di hal yang pertama yaitu tentang visi dan misi. Nah, visi dan misi ini harus jelas di awal ketika kita membangun bisnis. Nah, visinya seperti apa, ya, or vision, or dreams, or goals seperti apa. Kemudian dipecah menjadi misi, 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 misi atau action, 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 action. Jadi kita mau melakukan apa saja sih ya, entah per bulan, per tahun, atau bahkan setiap minggunya itu sudah ada breakdownnya mau seperti apa saja. Dan ini perlu disepakati bersama ya ketika kita melakukan kerjasama. Nah, kerjasama di sini tentunya harus ada tanda tangan ya, ada tanda tangan antara kedua belah pihak itu lebih bagus lagi ya. Nah, udah begitu kita ada yang disebut kesepakatan. Nah, selain visi dan misi, terdapat adanya kesepakatan, di mana kesepakatan ini didasari memang satu sama lain menyukai, satu sama lain memang enjoy ya, dan tidak ada paksaan, itu intinya sih. Tidak ada paksaan pada saat kesepakatan ini ya. Baik kita ketika masing-masing membangun bisnis ya bersama kawan kita harus memiliki kesepakatan antara apakah pembagian hasilnya, atau mungkin ketika kita melakukan pekerjaannya ya, ini harus ada kesepakatan bersama. Nah, setelah itu memilih badan usaha. Nah, ketika kita eh, memiliki bisnis ya bersama kawan kita, dan kita katakanlah harus memilih badan usaha, ini harus kita pahami betul ya resiko dan juga hak dan kewajiban dan tanggung jawab kita ketika sudah memiliki badan usaha tersebut. Oleh karena itu, di dalam kita kerja sama bisnis ini memang bisa dibilang memilih badan usaha ini harus secara matang dulu ya, dan mungkin kita bisa konsultasi dulu ya ke yang lebih expert ya, yang lebih ahli tentang badan usaha ya, step-stepnya seperti apa dan juga konsekuensinya harus seperti apa ya. Dan berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pekerjaan itu harus disepakati, dan ini lebih kita fokus lagi bahwa tugas dan tanggung jawab itu harus jelas ya, harus jelas. Dan bahkan ya tidak sedikit ya contoh-contoh ketika bisnisnya partneran gitu kan, tiba-tiba di tengah jalan itu mereka tanggung jawab dan tugasnya ngeblur gitu, tiba-tiba nggak jelas gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kita harus melihat lagi ya kesepakatan di awal, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Apabila ada hal-hal dan lain sebagainya, ini konsekuensi bahwa ketika kita berbisnis kita harus memiliki komitmen ya. Tugas dan tanggung jawabnya seperti apa harus kita jalani. Dan yang paling penting adalah komunikasi antar partner bisnis. Komunikasi sangat penting ya. Komunikasi di dalam bisnis eh, pada konteks internal atau konteks eksternal itu sangat penting. Apalagi ketika kita awal-awal membangun bisnis, komunikasi ini sangat penting. Ya, komunikasi banyak sekali ya aspeknya. Apakah komunikasi tentang ketika kita action ya, ketika activities sehari-hari, eh,
siapa sih yang akan melakukan A, siapa yang akan melakukan B, siapa yang akan melakukan C. Nah, ini harus terus komunikasi dan jangan sampai terjadi miskomunikasi ya di dalam hal berbisnis ini gitu. Jangan dipendam ya, apalagi kita curhat gitu ya ke orang yang salah. Nah, ini akan menjadi salah satu faktor ya, bisnis akan menjadi tidak berjalan atau mungkin hancur seperti itu. Nah, cukup sekian ya pada sesi ini ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam berpartner dalam berbisnis ya, dan pada saat kita dalam konteks hukum bisnis ini ada beberapa aspek yang perlu kita pahami. Nah, cukup sekian dan terima kasih.